Shalom. Saling memberdayakan. Saudara, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian Salomo mencatat perkataannya di dalam Amsal 27 ayat 17. Saudaraku, menajami besi itu diasah, baku gesek, dikerat, baku kikis, bisa baku gompal. Gompal itu luka yang terjadi dari proses pengasahan tadi, tetapi hasilnya tajam berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses pengasahan yang terjadi pada orang adalah melalui interaktif, bermasyarakat. Di sana kita ditajami dan menajami sesama lewat dialog, lewat diskusi, lewat berkomunikasi, tukar pikiran, tanya jawab, berdebat, lewat kritik, koreksi, lewat teguran dan lain sebagainya. Interaktif ini berlangsung dalam aktivitas keseharian orang yang melibatkan sesama. Saudara-saudaraku, seperti bekerja, beribadah, bersekolah, maupun di dalam pelayanan, di mana di sana ada orang-orang yang terlibat dalam aktivitas kita. Saudaraku, di dalam aktivitas inilah kita dibelajarkan dan membelajarkan sesama. Kita saling dikoreksi dan mengoreksi. Kita saling ditegur dan menegur lewat kesalahan-kesalahan mungkin, lewat kelalaian-kelalaian masing-masing kita. Ibarat kita ditajami, diasah dan mengasah. Proses ini kita dapatkan anytime di rumah maupun di lingkungan sekitar, di luar rumah, di jalan, di kendaraan, di ponsel, gadget ponsel kita. Proses penajaman terhubung erat dengan pembentukan moral perilaku, dengan pematangan mental, dengan pendewasaan iman, dengan pendidikan karakter. Saudara-saudaraku, di lapangan, di komunitas umum atau di komunitas internal, kita menghadapi bermacam-macam perilaku orang. Ada yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang hatinya lembut dan ramah, tetapi ada juga orang yang keras, kasar dan kejam. Ada orang yang beretika, ada juga orang yang tidak punya etika. Ada orang yang tahu membalas budi dan kebaikan orang, tetapi ada juga orang yang tidak berakal budi. Ada yang tulus ikhlas, ada yang tidak sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID ini, meskipun ada PPKM, ada stay at home di sana, lalu apakah rancangan Tuhan untuk saling memberdayakan bakal terhalang atau bakal terintangi? Tentu saja tidak. Saudara-saudaraku, di dalam pembatasan kegiatan ini pun Tuhan efektif bekerja, sehingga kita bisa menghasilkan dan membuahkan. Kita bisa saling menajami. Saudara-saudaraku, pemerintah membuat regulasi ini atas petunjuk Tuhan sudah barang tentu. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah untuk melakukan ketetapan Allah di bumi. Tuhan Sang Khalik itu tetap pegang kendali atas tatanan kehidupan bagi bangsa-bangsa dan orang percaya, sehingga rencananya tetap terlaksana, tetap berjalan. Saudara-saudaraku, bila Tuhan mengendalikan bencana yang berat ini, saya yakin Ia tetap memelihara kehidupan saudara. Apakah Anda habis-habisan nelongso di masa COVID ini? Saya percaya tidak demikian. Sebab ukuran Tuhan memelihara hidup kita bukan pada waktu kita bebas bencana, sehingga bila ada bencana Ia sembunyi dan lepas tangan, dan seolah-olah Ia berkata, tunggu ya anakku, ini lagi masa COVID, semua susah, aku pun susah. Saudara-saudaraku, tentu tidak demikian dengan Tuhan kita. Saudara-saudaraku, ukuran Tuhan memelihara hidup kita terletak pada sikap takutnya seseorang pada Tuhan. Ada orang yang tidak takut pada Tuhan, tetapi takut dengan orang sesamanya. Tapi ada orang yang tidak takut pada orang siapapun, tetapi kepada Tuhan dia takut. Saudara-saudaraku, beragam perilaku dan karakter orang-orang ini dapat memberi pembelajaran yang berharga pada kita. Kita dapat terkesan
dan menyerap, menjadikan itu sebuah pelajaran, atau kita juga bisa antipati kepada orang itu, tersinggung dan terluka batin. Itu semua proses-proses pembelajaran dari penajaman yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang dapat terbiasa maklum dan kebal dalam proses ini, atau dapat juga terinfeksi virus kepahitan, dendam, kecewa, dan sakit hati, dan pada akhirnya saling menyakiti, saling bunuh dan menghabisi. Maka itu pentingnya di sini memiliki kekebalan batiniah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekebalan batin yang dimaksud adalah dengan melakukan vaksinasi batin, agar supaya imun batiniah kita tinggi dan kuat melawan virus-virus yang mematikan. Vaksinasi batiniah antara lain dengan memperkokoh iman kita. Yang pertama, pahamilah maksud-maksud Tuhan dengan membaca dan merenung serta mendalami dan menggali firman Tuhan dengan tekun, maka kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman di sana. Lakukanlah tiap-tiap hari secara teratur. Yang kedua, hidupi firman Tuhan, praktekkan dalam ucapan dan perilaku, karena kita adalah saksinya yang sedang merepresentasikan kesaksian Kristus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kasihi Tuhan dan sesama, ampuni kesalahan orang dan berkati mereka. Saudara-saudaraku, nilai-nilai kebenaran iman ini adalah kekebalan bagi manusia batiniah kita. Bila imun kepribadian kita sudah terbentuk dari proses vaksinasi batiniah di atas, maka moga-moga kita menjadi pemercaya yang efektif, yang memberi manfaat hidup kepada sesama semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab hakikat menajamkan sesama adalah memberdayakan sesama, membangun sesama, menghidupi sesama, supaya semua menjadi pribadi-pribadi yang berguna, yang dapat memberi manfaat kehidupan bagi semua, bagi sesama siapapun. Amin buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sore hari ini saya tetap mau mengajak saudara berdoa. Mungkin hari ini ada saudara yang tawar hati, ada saudara yang semangatnya padam dan pudar, ada saudara yang jenuh, skeptis dan apatis. Mungkin saudara pesimis, saudara banyak persungutan, saudara mudah marah, stres dan depresi, atau saudara sedang terkena pengaruh mantra-mantra kutu keji, sihir gendam ataupun hipnotis, atau ada saudara yang terikat kuasa-kuasa okultisme. Hari ini dengar saudara-saudaraku, Tuhan berjanji kepada kita, karena Dia sudah mempecundangi iblis, Dia sudah mengalahkan iblis di kayu salib, Dia sudah mengalahkannya. Itu sebabnya kuasa kemenangannya itu Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya mari saya mau ngajak saudara datang kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Saya mau mengusir roh-roh jahat. Bapa, hari ini kami bawa dan menantang saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan-kelemahan fisik maupun jiwa. Hari ini kami bawa kepada Tuhan, karena kami ingat janji-Mu bahwa Tuhan memberikan kuasa sesungguhnya. Segala kelemahan-kelemahan kami sudah ditanggungnya, dan segala keberatan, beban-beban berat kami sudah dipikul Tuhan. Itu sebabnya hari ini pun kami ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan memberi kuasa kepada kami untuk menginjak ular kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Kami juga ingat janji Tuhan, bahwa tanda-tanda ajaib dan heran ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan menghancurkan, mengikat kuasa-kuasa gelap. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Itu artinya apa yang kami ikat di bumi, Tuhan sepakat di sorga. Kuasa itu kami peroleh hari ini. Kami menantang saudara-saudara kami yang dalam kelemahan jiwa ini. Hari ini kami usir, kami patahkan, kami ikat roh-roh jahat.
yang ada di dalam anak-anak Tuhan yang berdoa bersama hari ini. Kami usir roh tawar hati, kami usir roh semangat yang padam dan pudar, kami ikat, kami usir roh kejenuhan, kami usir roh skeptis dan apatis, kami usir roh persungutan, kami usir roh stres depresi, roh pesimis yang udah marah, kami usir dalam nama Yesus. Kami hancurkan roh-roh jatuh, roh-roh kelemahan fisik dan psikis itu. Kami ikat, patahkan, kami buang ke jurang maut, tidak boleh kembali. Dan hari ini kami berdoa dan menantang di dalam doa saudara-saudara kami yang kena pengaruh-pengaruh mantra kutuk keji, yang ada di dalam ikatan-ikatan sihir, gendam, hipnotis, ataupun mereka yang terikat kuasa-kuasa okultisme, pedukunan. Hari ini kami percaya firman Tuhan bahwa tidak ada mantra yang mempan kepada Yakub, tidak ada tenungan yang mempan kepada Israel. Kamilah Israel rohani. Itu sebabnya hari ini kami mengikat semua roh-roh kultisme. Kami hancurkan roh-roh gendam, kami hancurkan roh hipnotis, kami ikat patahkan roh mantra kutuk keji, kami ikat patahkan roh sihir, kami buang ke jurang maut. Hari ini kami usir dalam nama Yesus. Kau keluar dari tubuh anak-anak Tuhan, kau keluar dari jiwa anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dengan iman, kami hampiri dengan yakin. Hari ini kami semua terlepas dari kuasa-kuasa gelap, karena kami adalah barang milik Tuhan. Kau sudah menebus dan membeli kami dan membayarnya lunas dengan darah-Mu yang mahal di kayu salib di Bukit Golgota. Hari ini kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Benar firman Tuhan, sesungguhnya segala penyakit kami sudah ditanggungnya, dan segala kesengsaraan kami sudah dipikul. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami berdoa dan menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu hari ini kami sampaikan. Berkati kami sekalian semua. Bangun, kuatkan, teguhkan hati kami. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Yesus Kristus Tuhan kami kan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara-saudaraku, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.